Di dunia fisika, kita sering berurusan dengan besaran yang memiliki nilai dan arah. Besaran ini disebut vektor. Contoh sederhananya adalah gaya. Gaya adalah salah satu contoh paling umum dari vektor yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mendorong atau menarik suatu objek, kita menerapkan gaya yang memiliki nilai dan arah tertentu. Gaya memiliki nilai yang memberitahu kita seberapa kuat gaya tersebut. Nilai ini sering disebut sebagai magnitudo. Magnitudo gaya dapat diukur dalam satuan seperti Newton. Semakin besar nilai gaya, semakin besar pengaruhnya terhadap objek yang dikenai gaya tersebut. Gaya juga memiliki arah yang memberitahu kita kemana gaya itu bekerja. Arah ini sangat penting karena menentukan bagaimana objek akan bergerak atau berubah bentuk. Misalnya, jika kita mendorong sebuah kotak ke arah kanan, kotak tersebut akan bergerak ke arah kanan. Vektor sangat penting untuk menggambarkan gerakan, gaya, dan banyak fenomena fisika lainnya. Dalam fisika, kita menggunakan vektor untuk memodelkan berbagai jenis gerakan, seperti gerakan lurus, gerakan melingkar, dan gerakan osilasi. Vektor juga digunakan untuk menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada objek, seperti gaya gravitasi, gaya gesekan, dan gaya normal. Tanpa vektor, pemahaman kita tentang alam semesta tidak akan lengkap. Vektor membantu kita memahami bagaimana objek berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana mereka bergerak dalam ruang dan waktu. Dengan menggunakan vektor, kita dapat memprediksi lintasan planet, pergerakan bintang, dan bahkan perilaku partikel subatomik. Bayangkan mencoba menggambarkan lintasan peluncuran roket tanpa mempertimbangkan kecepatan dan arahnya. Itu tidak mungkin. Kecepatan dan arah adalah dua komponen penting dari vektor yang menentukan lintasan roket. Dengan mengetahui kecepatan dan arah peluncuran, kita dapat memprediksi di mana roket akan berada pada waktu tertentu. Vektor menyediakan alat yang ampuh untuk merepresentasikan dan memanipulasi besaran-besaran ini, yang memungkinkan fisikawan untuk memodelkan dan memprediksi perilaku alam. Dengan menggunakan vektor, fisikawan dapat membuat perhitungan yang akurat dan membuat prediksi yang dapat diuji melalui eksperimen. Ini adalah salah satu alasan mengapa vektor sangat penting dalam fisika dan ilmu pengetahuan secara umum. Vektor memiliki 3 sifat kunci yang membuatnya unik dan penting dalam fisika. Pertama, vektor dapat dipindahkan. Artinya, kita dapat memindahkan vektor ke lokasi yang berbeda tanpa mengubah nilai atau arahnya. Kedua, vektor dapat diuraikan atau dipecah menjadi komponen-komponennya. Hal ini memungkinkan kita untuk menganalisis pengaruhnya di sepanjang sumbu yang berbeda. Ketiga, vektor dapat digabungkan dan dimanipulasi melalui operasi matematika, seperti halnya bilangan biasa. Hal ini memungkinkan kita untuk menghitung gaya resultan, kecepatan, dan besaran fisika lainnya. Mari kita ilustrasikan sifat-sifat ini dengan contoh. Vektor adalah konsep yang sangat penting dalam fisika dan teknik, dan memahami cara kerjanya dapat membantu kita dalam banyak situasi sehari-hari. Bayangkan Anda sedang menarik kereta luncur melintasi lapangan bersalju. Ini adalah contoh yang sempurna untuk memahami bagaimana vektor bekerja dalam kehidupan nyata. Gaya yang Anda terapkan pada tali adalah vektor. Vektor ini memiliki 2 sifat utama, besar dan arah. Besar gaya menentukan seberapa kuat Anda menarik, sedangkan arah menentukan kemana Anda menarik. Anda dapat menggerakkan tangan Anda ke atas atau ke bawah tali. Sifat dapat dipindahkan tanpa mengubah efek gaya pada kereta luncur. Ini menunjukkan bahwa vektor dapat dipindahkan sepanjang garis aksinya tanpa mengubah hasilnya. Kita dapat menguraikan gaya ini menjadi komponen horizontal dan vertikal. Komponen horizontal adalah bagian dari gaya yang menarik kereta luncur ke depan, sedangkan komponen vertikal adalah bagian yang menariknya ke atas. Komponen horizontal menggerakkan kereta luncur ke depan, sedangkan komponen vertikal sedikit mengangkatnya. Ini adalah cara yang sangat berguna untuk menganalisis gaya dalam 2 dimensi. Menambahkan 2 gaya yang menarik kereta luncur ke arah yang sedikit berbeda, seperti menambahkan vektor untuk menemukan gaya total. Dengan menambahkan vektor-vektor ini, kita dapat menentukan arah dan besar gaya total yang bekerja pada kereta luncur. Ini adalah prinsip dasar dalam analisis vektor yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi teknik dan fisika. Vektor dapat diklasifikasikan berdasarkan arah relatifnya. 2 vektor dikatakan sejajar jika keduanya mengarah ke arah yang sama. Nilainya bisa berbeda.
Pikirkan dua mobil yang melaju ke timur di jalan raya dengan kecepatan berbeda. Vektor kecepatan mereka sejajar. Vektor sejajar penting dalam memahami bagaimana gaya bergabung. Jika dua orang mendorong mobil ke arah yang sama, gaya mereka bertambah, menghasilkan gaya total yang lebih besar. Hal si job wheel na experience stress selection tepat. Bagian 5. Vektor antiparalel, gaya berlawanan arah. Vektor antiparalel menunjuk ke arah yang berlawanan. Misalnya, bayangkan dua tim yang bermain tarik tambang. Gaya yang mereka berikan pada tali adalah antiparalel. Gerakan yang dihasilkan bergantung pada besarnya gaya-gaya yang berlawanan ini. Jika gayanya sama, keduanya saling meniadakan, dan tali tetap diam. Jika satu tim menarik lebih kuat, tali bergerak ke arah mereka. Bagian 6, operasi matematika dengan vektor, penjumlahan dan pengurangan. Kita dapat melakukan operasi matematika pada vektor, seperti halnya dengan bilangan. Menambahkan vektor melibatkan penggabungan nilai dan arahnya. Saat menambahkan vektor sejajar, kita cukup menambahkan nilainya. Saat menambahkan vektor antiparalel, kita mengurangkan nilainya. Mengurangi vektor mirip dengan menambahkan vektor negatif. Negatif dari suatu vektor memiliki nilai yang sama, tetapi menunjuk ke arah yang berlawanan. Pengurangan vektor sangat penting untuk memahami konsep seperti kecepatan relatif. Bagian 7. Vektor di dunia nyata, aplikasi di luar kelas. Vektor bukan hanya konsep matematika abstrak, mereka memiliki banyak aplikasi praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, dalam dunia teknik, vektor digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang melibatkan gaya dan gerakan. Para insinyur menggunakan vektor untuk mendesain jembatan dan bangunan yang dapat menahan gaya dari berbagai arah. Mereka menghitung gaya yang bekerja pada struktur dan menggunakan vektor untuk memastikan stabilitas dan keamanan. Pilot menggunakan vektor untuk menavigasi pesawat di udara dengan mempertimbangkan kecepatan dan arah angin. Dengan bantuan vektor, mereka dapat menentukan jalur penerbangan yang paling efisien dan aman, menghindari turbulensi, dan mengoptimalkan konsumsi bahan bakar. Dalam bidang medis, vektor sangat penting untuk memahami aliran darah dalam sistem peredaran darah dan aktivitas listrik jantung. Dokter dan ilmuwan menggunakan vektor untuk menganalisis pola aliran darah dan mendeteksi masalah kesehatan seperti penyumbatan arteri atau aritmia. Dari atom terkecil hingga galaksi terbesar, vektor membantu kita memahami cara kerja alam semesta yang rumit. Dalam fisika, vektor digunakan untuk menggambarkan gerakan partikel subatomik, interaksi antara planet, dan bahkan ekspansi alam semesta. Vektor memberikan alat yang kuat untuk memodelkan dan memprediksi fenomena alam yang kompleks. Dalam dunia olahraga, atlet dan pelatih menggunakan vektor untuk meningkatkan kinerja. Misalnya, dalam olahraga seperti sepak bola atau basket, vektor digunakan untuk menganalisis gerakan pemain dan bola, membantu dalam strategi permainan dan latihan. Di bidang teknologi, vektor memainkan peran penting dalam grafik komputer dan animasi. Desainer dan animator menggunakan vektor untuk membuat gambar dan animasi yang realistis, memungkinkan visualisasi yang lebih baik, dan pengalaman pengguna yang lebih imersif. Sistem navigasi seperti GPS juga bergantung pada vektor untuk menentukan posisi dan arah. Dengan menggunakan vektor, perangkat GPS dapat memberikan petunjuk arah yang akurat dan membantu kita mencapai tujuan dengan efisien. Jadi dari teknik hingga medis, olahraga hingga teknologi, dan bahkan dalam navigasi sehari-hari, vektor memiliki aplikasi yang luas dan penting. Mereka membantu kita memahami dan memecahkan masalah di berbagai bidang, membuat hidup kita lebih aman, efisien, dan terhubung. Bagian 8. Kesimpulan, pentingnya vektor dalam fisika. Sebagai kesimpulan, vektor merupakan dasar untuk memahami fisika. Kemampuannya untuk merepresentasikan nilai dan arah membuatnya sangat diperlukan untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai macam fenomena fisika. Dari gaya dan gerak hingga listrik dan magnet, vektor menyediakan bahasa untuk memahami hukum-hukum yang mengatur alam semesta kita. Baik Anda seorang pelajar, insinyur, atau hanya ingin tahu tentang dunia di sekitar Anda, pemahaman yang kuat tentang konsep vektor sangat penting untuk mengungkap rahasia dunia fisika.